Halo Sobat Pans, kali ini kita akan bahas saham PTRO. PT Petrosia Tbk dengan kode saham PTRO adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan, infrastruktur, minyak, dan gas. Didirikan sejak tahun 1972, PTRO telah bertransformasi menjadi penyedia jasa lengkap dari kontrak penambangan, rekayasa, dan konstruksi, hingga pengelolaan tambang emas dan batu bara. Pada tahun 2022, perusahaan ini resmi diakuisisi oleh Caraka Reksa Optima, mengambil alih dari induk sebelumnya yaitu Indika Energy. Di kuartal pertama tahun 2025, PTRO mencatat laba bersih naik lebih dari 464% dibanding tahun lalu. Nah, dengan berita laba naik tajam, saham PTRO langsung ramai diperbincangkan. Dalam sebulan terakhir, harga sahamnya naik hampir 39%. Dan ada juga tanda-tanda investor asing mulai masuk. Dalam 5 hari terakhir, ada beli bersih sekitar 1,9 miliar dari asing. Dan ini menunjukkan bahwa pasar luar juga mulai ngelirik PTRO sebagai saham yang punya potensi. Kemudian kita lihat kinerja keuangan kuartal pertama tahun 2025. Nah, meski pendapatan menurun, laba bersih PTRO melonjak drastis. Berikut adalah ringkasannya. Dari kenaikan laba bersih yang sangat signifikan, meski pendapatan sedikit turun, menunjukkan efisiensi manajemen dalam menekan beban dan memaksimalkan pendapatan non-operasional. Lalu kita lihat faktor-faktor kinerja positif PTRO. Salah satu pendorong utama lonjakan laba dari PTRO adalah kemampuannya menekan beban operasional secara signifikan. Beban langsung yang mencakup biaya bahan bakar, logistik, tenaga kerja tambang, dan perawatan alat berat turun menjadi 138,12 juta US dollar dari sebelumnya yaitu 140,98 juta US dollar. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan optimalisasi proses kerja di lapangan. Kemudian beban penjualan dan administrasi juga turun dari 10,75 juta US dollar menjadi 9,95 juta US dollar. Yang berarti PTRO berhasil mengurangi pengeluaran untuk pemasaran serta biaya umum lainnya. Nah, ini bisa jadi hasil dari restrukturisasi organisasi atau penerapan sistem kerja yang lebih digital dan ramping. Kemudian kita lihat kenaikan penghasilan non-operasional. Selain efisiensi biaya, PTRO juga berhasil menggenjot pendapatan dari luar kegiatan inti, yaitu non-operasional. Pendapatan dari pos lain melonjak menjadi 6,71 juta US dollar, hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya, yaitu 3,24 juta US dollar. Nah, ini bisa mencakup keuntungan dari selisih kurs, hasil investasi jangka pendek, atau keuntungan dari penjualan aset yang tidak digunakan lagi. Kemudian kita lihat juga penghasilan bunga meningkat dari 221.000 US dollar menjadi 872.000 US dollar. Kinerja PTRO juga didukung oleh pengelolaan proyek yang efisien dan tepat waktu. Kita lihat proyek-proyek kontrak jasa pertambangan yang sedang dijalankan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan, walaupun harga komoditas berfluktuasi. Kemudian unit usaha EPC juga menunjukkan kinerja yang stabil. Hal ini mencerminkan kemampuan PTRO dalam mengelola proyek konstruksi industri yang kompleks sesuai jadwal dan anggaran, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya atau penalti kontrak. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah baru yang dilakukan oleh PTRO. Yang pertama, PTRO masuk ke PT Maharaja Mineral. Jadi begini, di awal tahun 2025, PTRO mulai melebarkan sayap. Mereka nggak cuma fokus jadi kontraktor tambang, tapi mereka juga mulai merambah ke dunia perdagangan tambang. Mereka membeli 40% saham di sebuah perusahaan bernama PT Maharaja Mineral. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jual beli batu bara, nikel, dan biji besi. Dan langkah ini mereka lakukan lewat anak usahanya, yaitu PT Petrosia Infrastruktur Nusantara atau PIN. Dan dengan tujuan yaitu mereka bisa ikut langsung dalam perdagangan hasil tambang, bukan cuma istilahnya nambang doang. Kemudian tambah sumber penghasilan dari sektor lain. Lalu mereka bisa punya akses langsung ke pasar dalam negeri maupun luar negeri. Lalu yang kedua, nggak berhenti sampai di situ. Di bulan Maret tahun 2025, Petrosia juga bikin perusahaan baru yang bernama PT Portus Barajaya. Fokus utamanya adalah di perdagangan batu bara, yaitu jual beli batu bara ke berbagai pihak, dan layanan teknis lainnya. Nah, kenapa PTRO bikin perusahaan ini? Nah, bisa jadi supaya ada unit bisnis khusus yang urus dagang dan jasa, biar lebih fokus.
Kemudian juga bisa membuat PT RO lebih lengkap, jadi nggak cuma nambang, tapi juga jual dan kelola semua prosesnya dari hulu ke hilir. Lalu kemudian tambah pemasukan dan jadi perusahaan tambang yang lebih mandiri.